Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam hari ini saya akan mencoba mempromosikan ya seorang yang hebat, seorang yang cerdas gitu, dan juga seorang yang militan dari pekerja Kristiani gitu, yang bukan murtad sih, yang mualaf ke Islam, yang bernama Nevi Natalia Nanlohia. Ini saya ambil dari Anaba TV, di mana Pak Ustadz Nababan pun mengundang beliau beserta Ibu Tere Pardede. Nah, di sana kenapa saya bilang Nevi Natalia Nanlohia ini hebat? Pertama, dia jabatannya pendeta. Dia seorang pejabat dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan dia terlibat dalam pensyahadatan 300 suku pedalaman di Sulawesi Tengah bersama Pak Ustadz Moko Ginta. Seorang lagi ya, dia seorang pejabat LAI bergelar STH. Kemudian beliau juga ikut dengan Pak Insan Moko Ginta mensyahadatkan 300 orang suku pedalaman di Sulawesi Tengah ya. Oke, sebelumnya kita dengar bagaimana Pak Nababan menanyakan gitu ya tentang apa sih motivasi dan latar belakang ibu ini masuk Islam ya. Next ya. Ibu Nevi. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, sekarang udah saya panggil Ustazah saja ya. Karena memang sudah jadi Ustazah ya. Walaupun Masih belajar. umurnya di dalam agama Islam. Boleh pemirsa Naba TV ini, Ustazah sudah merindukan ya, selalu menanti-nanti testimoni para mu'alaf ini, apalagi tokoh-tokoh ya. Mungkin saya minta sedikit sharingnya, diawali dengan perkenalan dulu, silakan Ibu Nevi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman Islam yang telah Allah berikan kepada hambanya yang hina ini. Salam dan salawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Nevi Natalia Nanlohi. Saya berasal dari Kristen Protestan dan dulunya saya adalah seorang, tadi sudah sempat disebut misionaris. Ya, saya pendeta 14 tahun dan di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi ketika pendeta itu umur 24 tahun, tapi justru ketika menemukan Islam umur 42 tahun. Dibalik Saja. Subhanallah, Masya Allah. Aktivitas Itu nama Islamnya sekarang apa? Oh ya, nama setelah bersyahadat, lalu Natalia itu diganti dengan Amalia. Diharapkan itu menjadi sebuah doa untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Amin. Semoga itu semakin melengkapi nikmat iman Islam dan perjalanan saya untuk mempertahankan iman Islam. Subhanallah. Tapi keluarga memang semuanya non-muslim ya? Iya, keluarga saya semuanya non-muslim, belum ada yang Islam. Dan itu juga menjadi pergumulan saya, maka juga menjadi doa-doa dalam setiap sholat ya. Ketika selesai sholat itu selalu yang saya dipanjatkan, semoga Allah juga tidak hanya memberikan hidayah itu kepada saya, tapi juga kepada keluarga besar, karena memang belum ada yang masuk Islam. Masya Allah, berarti Ya. Ibu Nevi orang pertama dari keluarga yang muslimah ya? Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dan lagi ketika berproses di dalam Islam itu sebenarnya saya ditanyakan oleh seorang teman saya masa kecil. Pertanyaan itu sederhana sekali. Mungkin dia melihat kiprah saya dalam kegiatan Kristen ya, dalam kegiatan penginjilan. Lalu mungkin disitulah saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Dia bertanya bahwa apa sih sebenarnya yang kamu pahami tentang Islam? Dari pertanyaan itu kemudian bergulirlah banyak pertanyaan, perdebatan, kurang lebih sepanjang 2,5 tahun. Jadi sampai akhirnya titik baliknya adalah ketika saya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebenaran Islam. Islam tak terbantahkan, Islam itu benar, hanya dalam hati ini belum tergerak untuk mengimani Islam. Cukup sebatas pikiran, belum sampai ke hati. Maka saat itu dalam pergumulan 2,5 tahun itu saya menemukan bahwa memang benar banyak orang mungkin tahu tentang Islam, tetapi banyak juga yang tidak bisa untuk masuk Islam karena
Betul, hidayah hanya milik Allah. Betul. Maka saya bersyukur bahwa saya adalah salah seorang yang Allah pilih untuk menerima hidayah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya merespon tentang hidayah ini? Maka ketika mengcompare Alkitab dan Al-Quran, banyak hal yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah, yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu. Yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari, ya. Tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah, dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah, itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya, oh ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam, tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz. Tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah, dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan itu sama dalam Alkitab, dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Maka saya memantapkan hati, walaupun waktu itu hati masih berat sekali, tapi saya katakan ada seorang ustadz dan juga teman masa kecil saya ini, saya bismillah ingin syahadat. Saya katakan, maka pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2016, tepatnya di Surabaya, saya bersyahadat. Lalu saya mulai masih tergelitik dengan kafah itu, saya terus mencari. Maka ketika selesai syahadat itu, saya katakan bahwa saya nggak bisa begini aja. Saya tidak mau menjadi golongan umat Islam yang tidak paham Islam. Maka saya mencoba mencari untuk belajar, dan alhamdulillah 2017, Januari 2017, Allah mengantarkan saya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, dan sampai saat ini saya belajar di situ. Masya Allah. Lalu sebagai ungkapan syukur saya untuk hidayah yang Allah berikan, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saya tahu bahwa dengan gerak dakwah, insya Allah Allah memberikan hidayah juga bagi keluarga. Jadi sebenarnya dakwah ini semata-mata supaya mohon ridho Allah, dimudahkan hidayah untuk keluarga saya. Dan juga dengan bersama dengan suami, kami membuat sebuah gerakan, yaitu Gerakan Islam untuk Semua, adalah sebuah upaya dakwah kepada orang-orang non-muslim. Setidak-tidaknya mereka tahu tentang indahnya Islam. Perkara hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan saya, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Maka tugas kewajiban saya adalah bagaimana menyampaikan Islam setelah sudah Islam ini, sehingga Islam itu memang benar indah, dan Islam itu agama yang patut untuk diikuti, dan agama yang merupakan agama kasih sayang. Subhanallah. Ya, demikian. Itu kecerdasan beliau dapat dilihat daripada uji emisi, ya kan, ngomongnya begitu. Pintar, dia sarjana teologi, dia pun pejabat di LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Tentu membanding-bandingkan Alkitab, ya benar-benar membanding-bandingkan, karena dia pun menguasai Alkitab dong, namanya pejabat LAI kan. Masuk Islam, dia seorang misionaris. Yes, saya sudah masuk ke channel Kanuru. Dia memang tugasnya di mana loh? Di Irian. Dia di Irian tuh sampai 18 tahun, bayangkan.
di Irian. Dia sebagai misionaris 18 tahun baru dia bisa masuk Islam. Hebat kan? Demikian ya. Tadi dia mengatakan bahwa hidayah itu milik Allah, benar ya. Inilah ya, mana tuh ya, wallahu yahdi mayasya. Nah, ini ya, ada soal saya ini ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana yadkhulun fi dzinil afwajang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Ini berarti apa? Fenomena berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Ini Tere masuk Islam, Ibu Nevi pun masuk Islam, dan dia mengatakan bahwa kuncinya, turning point-nya di Al-Fatihah. Iya. Ya, iya karena bodoh ya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang kau marahi yaitu Yahudi, dan bukan kaum yang kau sesatkan yaitu Kristen. Dia hebat ya. Jadi Al-Fatihah itu membuat dia turning point. Ya, dan dia itu dapat saya buktikan ya, dia terlibat dalam pensyahadatan 300 suku pedalaman di Sulawesi Tengah ya. Ini ya. Judulnya adalah bersyahadat massal. Alhamdulillah 300 orang suku Tauta Wana jadi mu'alaf ya. Di sini ada kata-kata turut terlibat dalam kegiatan itu, diantaranya lah Ketua Gius Gerakan Islam untuk Semua, Ustazah Nevi Amalia Nanlowi, dan Ustadz Insan Magoginta dari Yayasan Dakwah Malap. Bayangkan, dia dengan suaminya berarti terlibat di situ ya, di Gius itu, yang bisa memalapkan atau pernah memalapkan 300 warga suku Tauwana. Siapakah suku Tauwana ini? Suku pedalaman di Sulawesi Tengah ya. Demikian, jadi ibu ini termasuk bukan kaleng-kaleng nih, ini orang hebat juga, orang militan. Sekarang menjadi mualaf. Jadi Saifuddin Ibrahim akan kacau lagi nih proyek 2035 Islam Kristen 50-50 di Indonesia, gagal total saudara-saudara. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.